Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube aku. Perkenalkan, nama saya Ulfa Muaziza dengan NIM 2386 202200 dari kelas PGSD 4E. Teman-teman, video ini saya buat sebagai salah satu tugas untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah strategi pembelajaran di sekolah dasar. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang model-model pembelajaran sebagai strategi pembelajaran di sekolah dasar. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Menurut Geralds dan Ellie pada tahun 1980 menjelaskan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan metode pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Selanjutnya, dijabarkan oleh mereka bahwa strategi pembelajaran dimaksud meliputi sifat lingkup dan urutan kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar pada peserta didik. Selanjutnya, menurut ahli dari Dick dan Carey pada tahun 1990 menjelaskan bahwa strategi pembelajaran terdiri atas seluruh komponen materi pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan belajar yang digunakan oleh guru dalam rangka membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Jadi, menurut mereka, strategi pembelajaran ini bukan hanya terbatas pada prosedur atau tahapan kegiatan belajar saja, melainkan termasuk juga pengaturan materi atau paket program pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik nantinya. Selanjutnya, untuk prinsip strategi pembelajaran, itu yang pertama di mana pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik siswa. Selanjutnya, strategi pembelajaran juga harus mendorong keterlibatan aktif siswa. Jadi, harapannya nanti pada saat strategi pembelajaran ini sudah diterapkan, peserta didik tersebut bisa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Lalu, untuk prinsip yang ketiga yaitu menggunakan berbagai metode untuk mencapai beragam. Nah, untuk selanjutnya, hanya pendekatan strategi dan juga model. Untuk pendekatan sendiri, pendekatan adalah dasar pemikiran dan sudut pandang guru terhadap pembelajaran, seperti berpihak pada siswa atau yang kita kenal dengan student center atau teacher center. Pendekatan memberi inspirasi dan menjadi dasar dalam menentukan strategi maupun model yang akan digunakan nantinya dalam pembelajaran. Selanjutnya, kalau strategi pembelajaran itu merupakan keseluruhan rencana yang mencakup cara-cara, urutan, prosedur, hingga pengaturan materi. Jadi, diharapannya nanti agar pengalaman belajar bisa menjadi lebih efektif dan tujuan pembelajaran menjadi tercapai. Sedangkan untuk model pembelajaran sendiri adalah kerangka atau rancangan secara menyeluruh yang memuat langkah-langkah besar dalam proses belajar mengajar. Model ini menggambarkan sistem pembelajaran dari awal sampai akhir secara konseptual dan sistematis. Model biasanya sudah mencakup pendekatan, strategi, hingga metode sekaligus. Selanjutnya, model pembelajaran yang populer di sekolah dasar biasanya yang pertama adalah model pembelajaran cooperative learning. Jadi, pembelajaran cooperative learning adalah model pembelajaran yang menekankan kolaborasi siswa dalam kelompok kecil dengan latar belakang dan kemampuan beragam. Tujuan utamanya untuk meningkatkan keaktifan, kepedulian, dan prestasi siswa melalui kerjasama dalam kelompok. Biasanya, contoh pada penerapannya, di mana guru sering membagi kelas menjadi beberapa kelompok lalu memberikan satu topik untuk didiskusikan secara bersama. Jadi, setiap anggota nantinya bertanggung jawab untuk mengerjakan bagian tertentu dari tugas kelompok dan kemudian mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Selanjutnya ada model pembelajaran problem based learning atau yang biasa kita sebut PBL.
Problem-based learning ini adalah metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang mengharuskan siswa memecahkan masalah nyata secara mandiri maupun kelompok. Hal ini ditujukan untuk mengasah keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kreativitas siswa. Contoh penerapan pada model pembelajaran ini, siswa diminta menganalisis suatu kasus tertentu, mungkin tentang pencemaran lingkungan di sekitar sekolahan, dan mereka harus mengidentifikasi akar masalah, mencari referensi, dan mempresentasikan solusi kreatif yang mereka lakukan. Selanjutnya, model pembelajaran yang ketiga adalah model pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Jadi, project-based learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau tugas nyata sebagai media utama. Jadi, nantinya siswa melakukan eksplorasi investigasi secara menghasilkan produk nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Untuk contoh penerapannya, di mana siswa bisa diajak membuat karya miniatur jembatan menggunakan bahan bekas. Selanjutnya, mereka harus membuat laporan proses pembuatan serta mempresentasikan hasil dan tantangan yang dihadapi. Selanjutnya, untuk model pembelajaran yang selanjutnya adalah inquiry learning. Jadi, untuk model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang menekankan penyelidikan aktif dan rasa ingin tahu. Biasanya model ini melatih siswa menemukan jawaban sendiri melalui pertanyaan, eksperimen, dan juga penelitian. Lalu yang selanjutnya adalah model pembelajaran jigsaw learning. Jigsaw learning merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif. Siswa terbagi dalam kelompok kecil, masing-masing menjadi ahli dalam satu aspek materi, berdiskusi dalam kelompok ahli, lalu kembali ke kelompok awal untuk mengajarkan aspek yang dikuasainya kepada anggota lain. Untuk contoh penerapannya adalah di mana pada pembelajaran sejarah kemerdekaan Indonesia, setiap anggota kelompok mendalami satu peristiwa penting. Setelah diskusi, mereka saling mengajarkan peristiwa tersebut di dalam kelompoknya masing-masing, sehingga materi semuanya dapat dikuasai oleh seluruh anggota kelompok. Untuk yang terakhir, yaitu adalah model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung adalah metode pembelajaran yang terstruktur dengan langkah berurutan. Guru menjelaskan materi, melakukan demonstrasi, latihan, dan umpan balik. Model ini biasanya sangat efektif untuk mengajarkan keterampilan prosedural atau konsep yang bersifat step by step. Untuk contoh model pembelajaran ini, contohnya adalah guru matematika yang sering menjelaskan cara menyelesaikan persamaan linear suatu variabel. Jadi, kemudian siswa mencoba untuk mengerjakan beberapa soal bersama gurunya, dan selanjutnya berlatih mandiri mengerjakan soal-soal yang lainnya. Nah, untuk di sini, teman-teman, saya akan menyoroti salah satu sintaks yang ada di dalam satu model pembelajaran. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sintaks pada model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Untuk sintaksnya itu meliputi 6 langkah. Yang pertama yaitu adalah menyiapkan pertanyaan mendasar. Jadi pada tahap ini menyiapkan pertanyaan atau masalah utama, membuat pertanyaan yang relevan dan menantang untuk memotivasi siswa berpikir kritis dan kreatif dalam mencari solusi melalui proyek yang akan dikerjakan nantinya. Untuk tahap yang kedua yaitu adalah tahap mendesain proyek. Jadi, merancang proyek secara detail termasuk langkah-langkah pengerjaan, tujuan, dan sumber daya yang diperlukan siswa. Siswa diharapkan terlibat langsung dalam perancangan ini. Untuk tahap yang ketiga adalah menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Jadi, pengaturan waktu dan tenggat untuk tiap tahap proyek agar pengerjaan sesuai rencana dan tuntas secara tepat waktu. Selanjutnya yaitu adalah memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Kegiatan dan perkembangan proyek guru dan siswa memantau secara mengevaluasi proses pengerjaan proyek untuk memastikan proyek berjalan sesuai target dan juga tujuan.
Yang kelima adalah mengujikan atau menguji hasil proyek siswa. Jadi, guru akan melakukan evaluasi hasil akhir proyek untuk menilai keberhasilan dalam menyelesaikan masalah yang sudah disediakan. Selanjutnya, yang terakhir adalah mengevaluasi pengalaman dan juga pembelajaran. Jadi nantinya akan diberikan lembar refleksi atau semacam tes refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran baik oleh siswa dan juga guru sebagai bahan perbaikan dan pengembangan untuk pembelajaran ke depannya. Nah, setelah ini saya akan menampilkan contoh implementasi sintaks PJBL yang sudah dimasukkan ke dalam modul ajar. Jadi, kurang lebih seperti ini. Bisa dilihat. Terima kasih ya sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga penjelasan mengenai model-model pembelajaran sebagai strategi di sekolah dasar dapat memberikan manfaat dan juga menginspirasi bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.